Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Bu Evi. Pak Ade, boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Pak Ade, rencananya saya mau meminta waktu Pak Ade untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas di kelas yang Pak Ade ajarkan. Boleh Pak Ade? Baik, boleh Bu. Nanti di kelas 11 TKR 1 ya, untuk matanya perawatan berkala. Oh, mata pelajarannya perawatan Ya, berkala itu sekitar berapa 3 ya? JP. Oh, oke, 3 JP. Oke, di kelas 11 TKR 1. 11 TKR 1 mata pelajaran Perawatan berkala. Perawatan berkala. Oke, Pak Ade, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya apa ya, Pak Ade? Sebenarnya tujuannya simpel ya. Jadi pertama itu siswa itu harus memahami dulu cara melakukan perawatan berkala. Oke. Nah, setelah siswa mampu memahami, tentunya dia harus mampu mempraktekkan berdasarkan teori yang tadi. Namun, ada satu hal yang lebih penting lagi sebelum ke materi tersebut, yaitu tentang bagaimana siswa harus mampu melakukan pekerjaan dengan selamat. Seperti itu. Makanya saya bekali dulu dengan materi K3LH. Materi K3LH ya. Oke, baik. Itu tujuan dari pembelajarannya. Baik Pak Ade, kalau boleh saya tahu juga apa sih area pengembangan yang hendak dicapai di mata pelajaran perawatan berkala ini? Oke ya, area penting yang harus saya kembangkan itu mengikuti dengan perkembangan kurikulum merdeka sekarang. Tentunya yaitu saya harus mampu mengembangkan bagaimana metode pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setiap kebutuhan siswa itu kan berbeda ya Bu ya. Artinya, nah saya disitu harus mampu dan pandai-pandai lah memilih. Contoh misalkan, oh siswa yang ini dia cocoknya, kalau saya kan tuangkan dalam sebuah ini ya, outcome SMA yaitu bekerja, wirausaha, dan apa satu lagi, bekerja, wirausaha, dan melanjutkan. Nah itu ya. Jadi saya diferensiasi berdasarkan hal itu. Misalkan dengan materi yang siswa tersebut ingin melanjutkan, saya perdalam lagi secara aspek teoretik ya untuk perawatan berkala, dan siswa yang saya bekerja, nah, saya bekali dengan praktek yang lebih banyak. Kemudian siswa yang tadi berusaha, nah di situ kan ada poin-poin perawatan berkala itu ada tentang pembelajaran spare part ya. Nah, mungkin itu bisa dikombin dengan persepsi dari sudut pandang ekonomi seperti itu. Oke, jadi lebih ke pengembangan bagaimana sih pembelajaran tersebut berdiferensiasi ketika siswanya ada yang mau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, siswa yang memang mau bekerja, dan siswa yang mau berwirausaha. Ya. Oke, baik Pak Ade, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, strategi apa sih yang Pak Ade persiapkan gitu ya untuk mencapai tujuan yang disampaikan tadi? Strateginya ya, secara teknis mungkin lebih ke bahan ajar. Di samping modul teoritis, saya juga harus mempersiapkan alat praktek. Contoh misalkan saya mempersiapkan oli, saya mempersiapkan bahan bakar, saya mempersiapkan instan dan sebagainya. Artinya dua dari itu harus bisa betul-betul menunjang terhadap pembelajaran yang optimal seperti itu juga. Dan tentunya juga saya harus tetap mempersiapkan performa saya mengajar di kelas ya seperti itu. Oke, siap. Jadi bahan ajarnya juga dipersiapkan, modul ajarnya, lalu juga alat dan bahan prakteknya ya Pak Ade, ada oli, bahan bakar, dan lain sebagainya, itu yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Oke, itu saja Pak Ade yang mungkin yang ingin saya tanyakan. Nanti ketika Pak Ade ke kelas, izinkan saya untuk mengobservasi Pak Ade ya. Lalu nanti di kegiatan terakhir saya ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Nanti saya utarakan hasil pengamatan saya berkaitan dengan observasi di kelas. Baik, siap Bu Evi, saya tunggu di kelas. Siap, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.